Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali karena saya Maria Nanda dapat menyapa pemirsa dan tentunya menemani selama beberapa menit ke depan. Indonesia kaya akan keberagaman, menjadi suatu kebanggaan tapi juga suatu tantangan karena keberagaman tersebut. Hari ini kita akan membahasnya dalam damai di tengah perbedaan bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama dengan kami, yaitu Bapak Pendeta Denny Yoga selaku pendeta dari GPDI Karisma Kalinegoro. Dan hanya untuk Anda di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Baik pemirsa, kami juga mengingatkan untuk Anda yang belum mengikuti JPM Stream, Anda bisa mendownloadnya di Google Play Store, tentunya di HP Android kesayangan Anda. Bersama dengan Bapak Pendeta Denny Yoga, saya manggilnya Om Denny saja ya, biar lebih akrab. Supaya tambah muda. Supaya tambah muda. Oke Om, kembali lagi Om, kita masih di tengah pandemi. Kita mau tahu nih Om, gimana sih sebenarnya kondisi iman dari jemaat sekarang? Iya, memang ini sesuatu yang mengejutkan dan ada banyak orang yang shock ya, tidak siap dengan perubahan-perubahan di masa pandemi ini. Tetapi buat saya ini sesuatu yang tidak bisa ditolak dan ini harus diterima, harus dilewati, dan saya percaya bahwa pemenang itu bukan mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Artinya kita boleh gagal karena situasi, boleh kecewa, boleh baper, boleh sedih, tetapi jangan larut, karena ini tidak bisa dihadapi dengan baper saja. Ini tidak bisa dihadapi dengan nelongso dan mengasihani diri sendiri. Ini harus membuat kita berubah. Nah, tentu kita harus berpikir positif untuk itu. Salah satunya untuk berpikir positif gitu ya Om. Ya. Ayat yang tepat Om mungkin untuk pemirsa yang di rumah tentang situasi seperti ini. Ya, ayat yang tepat saya lebih senang mengutip Mazmur 23 ayat 1. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan itu adalah awal. Nanti kalau pemirsa membaca Mazmur 23 ayat yang pertama dan seterusnya, ketika Daud berkata awal Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku, kemudian selanjutnya dia mendeskripsikan bahwa dia tidak akan pernah kekurangan kedamaian, tidak pernah kekurangan makanan, tidak pernah kekurangan rasa aman, dan rasa tenangnya dicukupi karena Tuhan adalah gembalaku. Yeah. Meskipun situasi susah, perekonomian juga bisa dibilang gonjang-ganjing gitu ya Om ya, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa yang mencukupkan seperti itu. Itu tadi ayat yang menguatkan. Kalau lagu yang menguatkan, ada nggak Om? Lagu yang menguatkan. Dan boleh kalau dinyanyikan sedikit, mungkin ya kita mau mendengar suara Om Denny ini seperti apa. Boleh nyanyikan dikit, dan lagunya apa Om? Itu Mazmur 23 itu banyak versi lagunya. Iya, kalau itu dinyanyikan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dapatkan CD-nya dan di toko-toko terdekat. Karena suaranya enak sekali gitu ya pemirsa ya. Syahdu sekali seperti itu. Oke Om, selanjutnya gimana sih Om kita menyikapi pandemi? Ya, menyikapi pandemi kita tidak boleh takut. Ya, kita waspada boleh, jaga jarak harus, melakukan 3M harus, tetapi jangan takut karena hari ini justru ada banyak orang yang sakit bukan karena corona, tapi karena ketakutan. Karena takut, karena khawatir, karena gelisah, tetangganya terkonfirmasi positif. Sebenarnya dia aman-aman saja, jarak 2 meter itu aman sebenarnya, tetapi karena takut justru kemudian dia menjadi sakit. Nah, kasihan dokter, para medis
nakes, mereka kewalahan, rumah sakit penuh karena corona dan non corona itu tadi Membludak ya. iya. Jadi mari kita sepakat katakan corona konrono. Konrono itu artinya pergi gitu ya. Kesanalah, menghindar, menjauhlah. menjauhlah. Benar sekali, Om. Nah, ini di tengah pandemi, kalau ibadah yang hari Minggu seperti itu, masih ada nggak online kah atau offline? Ya, kami melakukan online dan offline ya. Jadi yang offline artinya tatap muka, kita membatasi sesuai protokol kesehatan. Dan sekarang kita melakukan penodongan di muka, iya kan? Karena kalau dulu penodongan itu masuk tindak pidana. Nah, sekarang karena new normal, penodongan itu sesuatu yang wajib, iya. Dengan termogan, diatur suhunya dan supaya ibadah nyaman, kan memakai masker atau face shield dan sebagainya, cuci tangan. Dan kita tetap berlangsung ibadah. Baik tetap muka maupun online. Yang online untuk mereka yang ada di rumah, yang sakit, yang orang tua, yang tidak nyaman untuk datang di gereja, kita offline ya. Jadi kita online ya, kita melalui daring. Begitu. Itu menjadi suatu beban nggak sih Om sebenarnya? Karena hitungannya kan harus melakukan 2 kali ya ibadah online, nanti masih harus direkam lagi, harus diupload lagi. Itu menjadi suatu bebankah atau bagaimana Om? Awalnya iya, karena awalnya segala bentuk penyesuaian itu tidak mudah ya. Kita biasa ibadah offline begitu dan kemudian sekarang direkam di depan kamera itu nggak mudah. Dan kemudian kita harus memakai kalimat-kalimat yang tidak menyinggung sara karena semua masyarakat itu bisa melihat kan, dan kita kemudian kita berusaha membuat penyesuaian dan pada awalnya itu sebuah beban, tetapi pada akhirnya setelah itu berjalan rupanya itu sebuah peluang karena ketika kita masuk kepada ibadah online maka jangkauan pemberitaan itu bisa lebih luas. Iya. Semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak orang yang mendengarkan, dan sebenarnya saudara seiman kita bertambah, begitu ya. Pengaruh untuk kita membagikan firman itu bertambah. Jadi awalnya beban, tetapi kemudian itu menjadi sebuah keindahan. Jadi sebuah peluang tadi itu ya Om ya. Boleh diceritakan Om gimana penyesuaian yang dilakukan Om Denny, dan mungkin Om Denny juga mengajarkan penyesuaian itu kepada jemaat-jemaat yang lain. Penyesuaian antara ibadah yang berjalan semestinya menjadi perubahan yang sangat luar biasa ini. Iya, tentu beberapa jemaat merasa tidak nyaman ya ketika tiba-tiba offline. Mereka harus ibadah di rumah, biasanya jabat tangan, sekarang tidak ketemu dengan siapa-siapa. Iya, biasanya mendengarkan musik secara live, sekarang berbeda suasananya dan ada banyak mereka yang mengeluh rasanya suasananya nggak dapet gitu ya dibandingkan dengan ketika mereka harus hadir di ruang ibadah begitu. Tetapi lama-lama itu hanya sekedar faktor kebiasaan saja ya. Setelah itu berjalan dan kemudian diberikan pemahaman bahwa ibadah itu intinya kita dengan Tuhan sebenarnya. Jadi mau dimanapun saja kita bisa melakukan ibadah, di rumah pun 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Jadi sebenarnya kehadiran Tuhan tetap sama, tetap nyata. Tidak mempengaruhi ya Om ya, karena Tuhan bisa hadir dimanapun aja ya. Oke, seperti yang nanti tadi saya janjikan bahwa kita akan membahas mengenai perdamaian di tengah keberagaman. Tentunya masih bersama dengan Pendeta Denny Yoga. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Dan kami juga mengingatkan untuk pemirsa yang belum mengikuti JPM Stream, Anda bisa mendownloadnya sekarang tentunya di HP Android kesayangan Anda. Dan masih bersama dengan Om Denny selaku pendeta di GPDI Karisma Kalinegoro. Seperti yang tadi sudah kita janjikan nih Om kepada pemirsa, kita akan membahas mengenai perdamaian di tengah keberagaman. Mantap. Luar biasa, Iya. keberagaman di Indonesia itu mungkin menjadi suatu kebanggaan, tapi tentu menjadi suatu tantangan Om. Ya. Karena perbedaan yang luar biasa banyak dari suku, ras, budaya, bahkan agama dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut pandangan Om Denny nih, perbedaan yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di Magelang ini, seperti apa Om, menurut pandangan Om Denny? Iya. Perbedaan itu sebenarnya kekuatan. Perbedaan itu sebenarnya keindahan. Tetapi memang tidak mudah untuk kita bisa memahami dan melakukan itu ya. Begitu. Kita punya semboyan yang bagus, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan saya punya kata kreatif begini. Persatuan itu bukan keseragaman, tetapi keberagaman. Jadi unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan seharusnya dibentuk bukan dari keseragaman. Seragam itu apa sih? Seragam itu warnanya sama, bentuknya sama, begitu kan? Motifnya sama, itu seragam. Dan Indonesia tidak diciptakan seperti itu. Indonesia terdiri dari begitu banyak elemen. Dan sebenarnya ini kekuatan Indonesia karena dunia mengakui bahwa banyaknya keberagaman di Indonesia itu lebih dari bangsa-bangsa yang lain. Betul. Tetapi kita bisa bersatu dan bisa saling memahami. Jadi persatuan itu harus dibangun sekali lagi bukan karena keseragaman tetapi keberagaman. Oke. Iya. Justru karena keberagaman itu Om, terkadang orang melakukan bentrok sana sini. Ya. Tentunya pasti ada pro kontra, bahkan nanti pada akhirnya demo dan lain sebagainya. Nah, gimana itu Om menurut pandangan Om Denny? Banyak orang tidak sadar bahwa kita perlu perbedaan. Contoh, ketika kita menikah, bukankah kita mencari perbedaan? Betul sekali. Begitu kan? Indonesia, saya melihat masih punya asas etika untuk kita memahami pernikahan itu berbeda jenis. Semua agama di Indonesia, ya, artinya kita butuh perbedaan. Ketika semuanya sama, repot kan? Itu artinya jeruk makan jeruk. Gitu. Okay. Nah, walaupun kadang-kadang perbedaan itu menimbulkan kecurigaan. Tetapi kata kreatif dari saya, jangan mau diperas oleh perasaan yang penuh prasangka. Oke, jangan mau diperas dengan perasaan yang penuh prasangka. Oke. Nah, gimana sih Om kita sebagai warga Indonesia sekali lagi yang penuh dengan keberagaman yang itu terkadang menjadi nilai plus ya, karena di negara lain kan tidak ada yang seberagam di Indonesia. Betul. Gimana sih Om kita seharusnya menanggapi perbedaan itu? Saya punya filosofi gampang, belajarlah dari gigi. Apakah gigi semuanya sama? Betul sekali. Coba bayangkan ketika gigi kita geraham semua. Dari depan sampai belakang geraham semua. Betapa mengerikannya. Tapi ternyata perbedaan itu indah. Kenapa gerimis itu asik? Kenapa Om? Karena asiknya rame-rame. Kenapa nasi itu mengenyangkan? Karena rame-rame. Dan coba perhatikan, nasi itu tidak ada bentuk yang sama. Dan rupanya perbedaan itu ketika disatukan menjadi indah. Nah, jangankan di luar, kita bicara dalam konteks gereja. Kadang-kadang di dalam gereja saja Pasti kita ada terjadi sesuatu yang saling menyalahkan ketika kita berbeda. Nah, mari kita bicara hal-hal yang sama. Ataupun kalau perbedaan itu memang tidak bisa dijembatani, terimalah perbedaan itu sebagai sebuah kekuatan. Oke, solusinya adalah menerima sebagai kekuatan. Menerima, memahami, dan belajar apa yang baik dari perbedaan itu. Oke Om, kadang mungkin dari pribadi kita, apakah aku berperan untuk suatu perbedaan yang kedamaian dalam suatu perbedaan? Sebenarnya setiap orang itu seberapa mengambil perannya sih Om? Seberapa penting mereka untuk ikut berdamai dalam perbedaan? Ya,
Sekali lagi, pola pikir mempengaruhi pola pakar. Oke, itu yang di Artinya- episode kemarin ya Om ya. Pola pikir mempengaruhi pola pakar. Pola pikir mempengaruhi pola pakar. Artinya ketika kita melatih pikiran kita, maka kita akan menjadi pakar. Pakar apapun itu dipengaruhi oleh pola pikir yang terlatih. Ketika kita memiliki cara pandang, wawasan, keberagaman, kita membuka mata, kita membuka hati untuk belajar, menerima perbedaan satu dengan yang lain, itu akan indah. Jadi kebetulan nih di keluarga saya adalah keluarga yang berbeda. Kami keluarga Indonesia, saya orang Jawa, istri saya orang Manado. Jadi kami keluarga manja, Manado, Jawa. Oke, lalu apa sih Om yang bisa kita lakukan sebenarnya? Ya, ketika kita menyadari bahwa masing-masing kita itu punya kelebihan dan punya kekurangan, itu pasti akan dahsyat. Orang selalu menyerang perbedaan karena dia merasa bahwa hanya dirinya yang benar, hanya dirinya yang baik, hanya dirinya yang paling oke lah. Tetapi ketika kita ternyata juga menyadari kita ini punya kelemahan, maka kita akan memerlukan orang lain untuk mengisi sisi lemah dalam hidup kita. Saya sudah berkeliling Indonesia ke 23 provinsi ya. Ke 23 provinsi saya sudah keliling. Istri saya kebetulan juga orang luar Jawa. Saya sering mengatakan istri saya ini orang Solo. Sulawesi. Sulawesi. Orang Manado ya. Sehingga saya begitu banyak belajar perbedaan suku, tradisi, adat istiadat, dan itu sebenarnya indah. Jadi persatuan itu tidak bisa dibaut, tapi bisa dibuat. Jadi untuk bersatu tidak perlu baut, tapi bisa dibuat. Oke. Gimana sih Om kita terus menjaga kedamaian itu dalam perbedaan? Pastikan kita harus tetap menjaga gitu kan ya Om, untuk tetap harus damai dalam perbedaan itu. Ya, sadar diri. Sadar diri artinya kita bisa melihat seperti tadi kekurangan dan kelebihan. Dalam konteks misalnya perbedaan suami istri ya, saya sering mengilustrasikan bahwa perhatikan kayu yang disambung. Karena kayu yang disambung tidak mungkin kayu lurus-lurus lalu dipaku. Pasti yang ini akan dilobangi sebagian, kemudian ada yang menonjol, ada yang berkurang. Di bagian ini juga ada yang menonjol, ada yang berkurang, dan ketika disatukan, maka yang menonjol di sini mengisi kekurangan yang di bawah. Jadi sadar diri. Sekali lagi kita mengevaluasi bahwa kita butuh orang lain. Bayangkan ketika semuanya sama, saya tidak bisa melihat keindahan di dalamnya. Magelang disebut kota sejuta bunga, dan Bapak Wali Kota tidak menanam mawar semuanya, tidak menanam bougainville semuanya, tetapi beragam bunga, dan ternyata itu menjadi sebuah hal yang indah. Jadi sadar diri untuk kita memahami kita perlu orang lain. Oke. Berarti nggak boleh egois ya Om? Iya, dalam tidak intinya boleh kita nggak egois, betul. Karena kita memerlukan orang lain untuk Iya, melengkapi. betul. Ada nggak sih Om pengalaman Om Denny ketika justru menghadapi perbedaan itu sendiri di tengah tadi yang lingkup keluarga ya, yang mungkin yang lebih luas lagi? Ya, ya dalam memimpin gereja ya, jadi jemaat di GPD Karisma terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, latar belakang keluarga, warna kulit, bahasa, apalagi ya, usia, status ekonomi. Jadi dalam sebuah komunitas kecil gereja itu ternyata perbedaannya begitu luar biasa banyak. Dan kami terlatih untuk melihat perbedaan itu. Salah paham itu biasa, tetapi harus diatasi. Ya, salah paham itu endingnya, ujungnya adalah mengerti bahwa oh ternyata dia maunya seperti ini, ternyata dia sikapnya seperti ini, dan kita saling menyesuaikan satu dengan yang lain. Jadi dalam konteks kecil komunitas gereja itu pun sudah mewakili Indonesia sebenarnya, perbedaannya begitu luar biasa. Oke. Gaya bicara, gaya berpikir, selera makan berbeda. Berbeda ya Om. Ya. Itu bahkan dalam satu gereja gitu ya Om, ada perbedaan. Iya, betul. Oke, nanti kita akan bahas lagi Om, lebih menarik lagi di segmen selanjutnya. Ya. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV.
Compos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Dan kami juga mengingatkan untuk pemirsa yang belum mengikuti JPM Stream, Anda bisa mendownloadnya sekarang tentunya di HP Android kesayangan Anda. Masih bersama dengan Bapak Pendeta Denny Yoga selaku pendeta di GPDI Karisma Kalinegoro. Yang tadi kita sudah membahas mengenai kedamaian, damai di tengah perbedaan. Nah, ada nggak sih Om tokoh yang bisa kita teladani untuk mengenai perbedaan ini? Iya, banyak ya. Kalau kita bicara tokoh, saya senang dengan Gus Dur yang father of pluralisme ya, ya, bapak pluralisme. Dia begitu menerima perbedaan dan sebenarnya ada banyak tokoh. Bapak Presiden kita, Pak Jokowi itu luar biasa. Dan tokoh-tokoh NU saya kagum dan saya apresiasi, saya memberikan hormat kepada mereka karena mereka punya hati untuk melihat perbedaan itu dengan indah. Ada banyak hal yang kita bisa belajar, ya, kita bisa belajar. Di Indonesia itu ada banyak mereka yang dewasa berpikir, dewasa melihat, dewasa menyikapi segala sesuatu, dan itu menyenangkan, itu menarik, ya. Mungkin setiap orang juga punya panutan tokoh gitu ya Om ya, untuk kita teladani seperti itu. Ada nggak sih Om tantangan dalam kedamaian di tengah keberagaman ini? Tantangannya adalah ego diri sendiri. Saya sering menggambarkan seperti ini. Ketika, ini hanya penggambaran ya, ketika kita mendukung sebuah tim sepak bola, ketika Indonesia bertanding melawan Malaysia misalnya, maka seluruh rakyat Indonesia akan mendukung timnas kita. Tetapi ingat bahwa di dalam pendukung timnas Indonesia itu di situ ada orang Semarang, ada orang Jogja, ada orang Makassar, ada orang Surabaya. Nanti ketika terjadi pertandingan antara Semarang dan Surabaya, maka mereka sudah bukan mendukung timnas Indonesia. Mereka yang orang Semarang mendukung kesebelasan Semarang, mereka yang orang Surabaya mendukung kesebelasan Surabaya, begitu kan? Tapi ingat, di Surabaya itu juga banyak supporter, ada banyak klub-klub kecil dari daerah-daerah, dan ketika mereka bertanding, mereka membela klub masing-masing. Betul. Dan kemudian di dalam sebuah klub kecil itu ada banyak, mereka terdiri dari macam-macam RT. Ketika 17 Agustus RT tanding, mereka membela RT-nya masing-masing. Nah, artinya kesimpulannya adalah kita selalu berpihak kepada sesuatu yang paling dekat dengan kita. Di dalam tim RT semuanya dukung RT-nya masing-masing, tapi di dalam RT ada anggota keluarga. Dan bukankah kadang-kadang dalam keluarga juga terjadi perbedaan, pertengkaran suami dan istri? Artinya ini menunjukkan bahwa kita kadang-kadang mengedepankan ego kita. Suami, ya aku sikapku sebagai suami, istri sikapku sebagai istri. Artinya kesimpulannya begini, bahwa ego itu menjadi tantangan perbedaan. Karena kita selalu membela apa yang paling dekat dengan aku. Apa yang ibuku, bapakku, RT-ku, kotaku, negaraku, yang paling dekat dengan aku. Itu kita kedepankan. Dan itu harus diwaspadai. Karena kita perlu juga saling menghargai dan saling memahami satu dengan yang lain. Oke, untuk menyikapi ego tersebut, untuk menyikapi tantangan tersebut, itu gimana sih Om caranya? Iya, itu memang perlu perenungan ya. Perlu perenungan. Dan sekali lagi menyadari bahwa kita ini orang yang terbatas, kita tidak bisa melakukan sendirian semuanya. Nah, kita butuh orang lain. Jadi itu perlu perenungan, pembelajaran, dan juga perlu pengkondisian. Artinya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemimpin, pejabat itu perlu memberikan teladan.
dan kita bisa belajar dari sana. Jadi kita perlu belajar saja, kita perlu belajar rendah hati untuk memahami bahwa kita harus berubah. Oke. Gitu. Ada beberapa daerah yang dalam satu daerah itu 5 tempat ibadah itu benar-benar ada semua Om gitu. Nah itu gimana sih menurut Om? Atau mungkin Om pernah berpengalaman langsung di bidang sana dan berkecimpung melihat sendiri perbedaan itu, boleh diceritakan ke kami? Iya, di Manado ada sebuah tempat wisata yang namanya Bukit Kasih, dan rupanya kemudian itu menginspirasi di tempat-tempat yang lain. Saya belum pernah pergi ke tempat yang lain, tapi di Minahasa, di Manado itu ada sebuah tempat namanya Bukit Kasih, dan di tempat itu tempat wisata tetapi didirikan 5 tempat ibadah. Dari pandangan dan dari sisi untuk kita bisa saling memahami keindonesiaan kita, saya mendukung. Walaupun tentu perbedaan-perbedaan sikap iman itu masing-masing ya, masing-masing. Artinya kita tidak bisa, yang Kristen tidak bisa mengikuti cara Muslim, Muslim pun tidak bisa mengikuti cara Kristen. Ada sesuatu yang tidak bisa disatukan, tetapi ada banyak yang bisa disatukan. Jadi mungkin tempat-tempat seperti ini ada juga yang kontra ya, ada juga yang tidak setuju. Bagaimana yang berbeda-beda ini kemudian berdampingan, tetapi buat saya, buat dalam konteks keindonesiaan, dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika itu sah-sah saja dan itu indah saja untuk menunjukkan bahwa memang kita bisa berdampingan, begitu kan? Di banyak tempat ada gereja dengan masjid bersebelahan, iya, dan mereka saling membantu. Dan bukankah kita bertetangga juga bersebelahan? Kita tidak pernah berkata ada kompleks Kristen, kompleks Islam, tidak akan pernah. Ada blok-blokan seperti itu ya Om ya. Jadi semuanya harus saling memahami dan menerima. Oke, mungkin ada nggak sih Om yang masih ingin Om sampaikan dan perlu ini penting untuk disampaikan ke pemirsa, ke masyarakat mengenai perbedaan ini? Ya, rasanya sudah banyak ya. Tetapi artinya bahwa perbedaan itu tidak bisa dipungkiri. Perbedaan itu sebuah realita. Perbedaan itu sesuatu yang nyata. Itu bukan maya. Dan perbedaan itu tidak akan pernah bisa mungkin disamakan. Iya, itu penting. Karena berbeda itu tidak bisa sama, tetapi kita bisa saling menerima satu dengan yang lain, begitu. Seperti dalam tubuh. Nah, kita kan berbeda-beda. Kita tidak pernah menyadari bahwa jari kita ini bukan jempol semua ya. Iya kan? Justru gimana keadaannya kalau jempol semua nah, gitu ya Om ya? begitu kan? Bayangkan kalau jempol semua, sekali likers, 5 likers. Sekali kita nge-like langsung 5 like. Iya, justru keindahannya terjadi kepada perbedaannya dan semuanya punya fungsi yang berbeda-beda. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh si jempol, dia bisa dilakukan oleh kelingking. Dan begitu, masing-masing punya fungsi yang berbeda. Tangan kanan, tangan kiri berbeda, mata ada 2, posisinya berbeda. Dan sebenarnya kalau cari perbedaan selalu ada. Pasti ada kalau Pasti dicari. ada. Di elemen yang paling kecil pun dalam tubuh kita, nggak usah bicara keluarga. Tadi dari kita bicara ngomong keluarga. Dalam tubuh kita saja ini terdiri dari miliaran perbedaan. Nah bayangkan kalau kita tidak menyadari diri bahwa coba semua bagian tubuh kita ini sama, mengerikan, monster, iya kan? Sekali. Nah mari sadari bahwa di dalam diri kita yang satu ini ternyata ada begitu banyak perbedaan dan kita harus menerima, dan ini indah ciptaan Tuhan. Iya, itu dari saya. Terakhir Om, ada pesan nggak untuk masyarakat, pemirsa di rumah, khususnya mungkin di Magelang ini Om, pesan untuk mereka? Ya, biarkan kita semakin, kalau dulu sih ada begini, ada guyonan begini. Dulu kita berkata bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetapi katanya karena corona, kita bersatu kita runtuh, bercerai kita aman. Tetapi ya itu hanya guyonan saja. Tetap semboyan ini harus kita lakukan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita boleh menjaga jarak fisik, tetapi jangan jarak hati. Ya, artinya mari dalam di rumah saja kesendirian kita tetap bersatu. Bersatu dalam memahami kita perlu mendukung program pemerintah karena corona ini musuh bersama ya. Tidak bisa diatasi hanya dengan teori A, teori B, saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Tetapi mari kita bersama-sama
memutus rantai penyebaran ini dengan kesatuan hati. Betul sekali, dan tentunya tadi balik ya Om, untuk menyikapi kita tidak boleh ego, kita Iya. harus menurunkan ego karena itu yang menjadi kunci ya Om. Betul. Untuk halangan tantangan kita untuk menghadapi perbedaan. Terima kasih Om untuk Sama-sama. waktunya, terima kasih sudah mau bersharing dengan kita, berbagi dengan kita. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat melayani Om, dan juga terima kasih untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan Bangga Magelang. Dan di akhir kata saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.